Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ngepot, ngobrol enak di podcast. Komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Kendal. Baiklah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan guru-guru hebat dan kita akan mendiskusikan sesuatu yang keren banget, yang lagi hype banget di pendidikan kita kali ini, yaitu mewujudkan transformasi pendidikan melalui kegiatan yang menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Masih bersama saya, Desi, dan sekarang kita ada di studio teras SMA Negeri 2 Kendal. Baiklah, saya senang banget hari ini karena ditemani dengan guru-guru hebat kita yang tentu saja sudah malang melintang, sudah banyak punya praktik baik apalagi yang lagi kita akan diskusikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang pasti, yuk kita mulai saja diskusi kita kali ini tentang bagaimana transformasi pendidikan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bersama kita sudah ada, yang pertama adalah Ibu Vera Al-Hasanah, SEMSI. Beliau adalah pengajar di SMK Bina Utama Kendal. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Ya. Semangat sekali ya Ibu ya. Dan tamu kita yang kedua adalah Ibu Siti Yuliani, SPD MPD. Beliau adalah pengajar di SD Negeri 2 Sumbersari, Kecamatan Ngampel, gitu ya Ibu. Assalamualaikum. Ya. Senang sekali karena di hadapan saya adalah guru-guru hebat yang tentu saja bergerak untuk memajukan pendidikan Indonesia. Guru sebagai garda depan pendidikan transformasi pendidikan Indonesia. Dan ngomong-ngomong tentang diferensiasi ya Ibu ya, di luar sana masih banyak loh yang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya tuh apa sih pembelajaran berdiferensiasi dan seberapa urgent itu diterapkan di kelas gitu. Yang pertama definisinya dulu ya Bu ya. Siap. Mungkin Bu Vera bisa menjelaskan? Oke, baik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar. Bisa dilihat dari kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya gitu. Jadi tujuan guru adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-muridnya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali. Beda, tapi bagaimana kita bisa melayani begitu nggih. Menarik sekali karena memang ya di mana-mana berbeda, namanya anak-anak potensinya berbeda, minatnya berbeda. Tapi bagaimana ya kita desain pembelajarannya di kelas seperti apa itu ya Ibu? Ibu Yuli mungkin bisa kalau kebetulan Ibu saya kan di SD ya. Iya. Kebetulan juga di kelas awal. Pastinya di kelas awal itu cenderungnya ke kesulitan dalam literasi gitu Ibu. Jadi kita bagaimana memanfaatkan strategi terdiferensiasi ini untuk literasi di kelas awal. Nah, itu kita menggunakan terdiferensiasi dengan menggunakan decoding. Decoding sendiri itu sebuah pengaplikasian hubungan antara huruf, antara bunyi huruf, pola-pola huruf sehingga anak mampu untuk membaca atau melafalkan huruf tersebut gitu Ibu. Iya, menarik sekali ya Ibu ya. Kalau kita dengar kata decoding itu kayak pemrograman gitu ya. Iya. Ternyata bisa diterapkan di kelas bawah. Iya, di kelas bawah Di untuk dasar. pengoptimalisasi untuk mengoptimalkan literasi pada siswa di kelas awal gitu. Menarik sekali Ibu bahwa decoding ya. Decoding itu bisa menciptakan
terdiferensiasinya. Mungkin Iya. bisa diberi contoh Ibu, seperti apa ya misalnya? Terdiferensiasi di sini kan pemetaan ya Ibu. Jadi Pemetaan. pemetaan anak itu di kelas awal biasanya kemampuan untuk membaca ya, itu untuk membaca itu kan berbeda-beda. Ada yang di awal itu anak dari rumah sudah lancar sekali untuk membaca. Nah, sedangkan yang lain belum tentu seperti itu. Maka dari terdiferensiasi sendiri menggunakan decoding itu kita pengelompokan Ibu. Jadi pengelompokan yang pertama itu kemampuan untuk penguasaan huruf dulu. Terus yang kedua itu mengoptimalkan suku kata, terus kemudian ke kelompok kata, baru untuk membaca lancar. Jadi anak-anak terdiferensiasinya dilayaninya dengan pengelompokan seperti itu gitu. Ya, ini karena di kelas jenjang awal, dasar, iya. iya. Seperti hal baru ya gitu ya. Iya. Sebenarnya ini sih untuk decoding sendiri sebenarnya sudah dibahas banyak di PMM juga, ada contoh-contohnya, video-videonya bagaimana kita bisa menerapkan di situ. Kalau untuk gurunya bisa dimodifikasi atau dikreasikan lebih menarik lagi gitu. Pastinya begitu ya. Iya. Ini mungkin karena jenjang dasar ya, desainnya seperti itu. Coba kalau di yang lebih tinggi ini Ibu Vera kan dari SMK. Ada strategi tertentu ada mungkin? Ibu. Apalagi saya SMK swasta kasarnya ya. Otomatis kan kita beda. Kita dilihat dari karena saya mapel saya ngajar adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi otomatis saya juga pertama kali masuk saya itu memberikan memetakan anak-anak. Iya, betul. Memetakannya itu the core of diferensiasi. Dilihat saya kalau misalnya pertama kali masuk saya nggak pernah belajar. Saya cuma kasih kertas, anak-anak saya kasih kertas, mereka disuruh gambar rumah, pohon, sama orang. Nah dari situ kita bisa menganalisa, oh ternyata dia ini sudah nggak ada ibunya. Kalau nggak ada ibunya otomatis kan persiapan belajarnya juga kurang. Iya. Kayak apakah dia bawa pulpen, kadang juga enggak. Seperti itu. Nah, dan banyak lagi. Karena di SMK kebenaran saya teknik, saya juga harus pintar-pintar memilih atau memilah. Ini mau pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa? Sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau bukan berarti harus teknik, berarti harus bisa servis motor, servis mobil. Betul. Tapi nggak boleh. Ternyata dia punya bakat lain, misal dia ternyata pandai memasak atau ternyata dia menyukai kosmetik, itu nggak apa-apa, dan itu terlihat ketika saya memberikan materi pembelajaran berdiferensiasi. Bakat minat anak tiba-tiba nongol gitu, bisa menemukan. Artinya strateginya Bu Vera itu pengelompokan ke minatnya ya, minatnya. Karena memang ini sudah di jenjang SMK untuk jenis usahanya ya. Kalau misalnya kan jadi kepengennya itu anak-anak lulus bisa langsung kerja dan berwirausaha. Jadi betul. Saya menitik beratkan untuk menumbuhkan jiwa wirausahanya. Iya, itu SMK sekali Bu. SMK sekali. Iya, memang ya, berdiferensiasi itu memang tergantung di jenjangnya. Menarik sekali karena desainnya ternyata sudah berbeda. Tentu saja. Termasuk tujuannya karena tujuan anak SD itu untuk bisa lancar membaca dan itu desain ada strategi tertentu Ibu mungkin untuk pengajarnya. Untuk strategi-strateginya pastinya ya Ibu, strategi yang bisa menggunakan decoding tadi itu kan pastinya butuh persiapan juga. Nah, persiapan yang awal ya pastinya harus merancang modul ajar dulu gitu kan. Sebelum merancang modul ajar, maka tadi harus ada pemetaan seperti punyanya Bu Vera. Pemetaannya itu anak mengenal huruf, anak mengenal suku kata, mengenal kata atau sudah lancar. Nah, di situ baru kita menyusun rencana modul ajar tadi, disesuaikan sama itu pemetaan tersebut. Terus nggak kalah penting itu manajemen waktunya Ibu. Jadi manajemen waktu, bagaimana siswa dalam kelompok itu terlayani gitu setiap itu kan kadang-kadang kita terlupakan untuk masuk ke kelompok-kelompok lain gitu. Seperti itu sih. Justru itu yang paling susah mengatur di kelas awalnya itu kadang-kadang kita terlena di kelompok ini, kadang-kadang lupa di kelompok yang lain gitu. Seperti itu sih. Iya. Bu Vera juga mengalami kesulitan di waktu juga gitu mungkin. Kalau kesulitan di waktu ya karena pembelajaran berdiferensiasi kita kan harus menyediakan pertama ya videonya, ya misalnya makalahnya tergantung dengan kebutuhan anak seperti apa. Tapi kalau saya karena menumbuhkan jiwa wirausaha, jadi saya strateginya gampang kalau saya Ibu.
saya tuh punya omset, jadi tuh anak-anak tuh harus punya omset 500.000 per bulan. Terserah mau apa, mau berjualan apa sesuai dengan bakat minatnya. Jadi bukan yang teknik, oh harus servis mobil atau harus servis motor, enggak. Saya bebaskan. Nah itu letak diferensiasinya di mapel saya itu seperti itu. Jadi saya buat pakai Google Form, mereka milih mau apa. Nah kemudian kita kembangkan, setelah udah tahu mereka mau milih apa, kita konsep penjualannya seperti apa. Dan terakhir pembukuan. Jadi setiap satu semester mereka harus punya omset 500.000 per bulan, baru dapat nilainya. Oh gitu Bagus. ya. Kewirausahaanya. Kira-kira Itu kalau saya bisa lihat itu berarti kan termasuk pengukurannya Ibu ya? Iya, itu pengukuran. Itu langsung di pengukurannya Iya, sekalian. iya. Kalau Bu Vera bisa lebih kontekstual ya Iya, pengukurannya ya? langsung kontekstual ya, kita langsung. Kalau Bu Yuli gimana itu pengukurannya? Ya hampir sama sih kalau Bu Vera tadi kan di target-target itu. Sama sebenarnya kita juga punya format asesmen untuk pengukuran anak itu. Kita kalau literasi itu menggunakan EGRA itu, jadi ada standar untuk pengujian atau istilahnya asesmen ya. Asesmen anak itu sudah melalui tahapan mana gitu. Nah, seperti itu sebenarnya ada pengukuran untuk anak masuk ke levelnya yang seperti apa. Cuman di sini ketika kita membelajarkan anak itu jangan melabeli, atau kita tidak boleh melabeli anak sesuai kompetensi. Maksudnya itu kan nanti khawatirnya anak jadi pindah ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Sepakat kalau itu. Artinya kelompok itu dibuat tapi tidak dilabeli gitu Tidak dilabeli ya, tidak dilabeli. Jadi anak hanya taunya melakukan gitu. Sebenarnya kan kontennya terus prosesnya tuh hampir sama. Cuman pemilihan untuk diferensiasinya, pemilihan kontennya itu yang berbeda di setiap kelompoknya. Kalau prosesnya sama ke anak-anak semuanya, cuman yang dibedakan itu di konten. Jadi di suku kata, di pengenalan huruf, di mampu membaca, itu di setiap kelompoknya itu. Terus nantinya itu juga anak-anak melakukan presentasi atau itu sama saja sebenarnya gitu. Jadi mereka tidak merasa disendirikan gitu. Dan tidak merasa bahwa saya ini kelompok yang Iya, kurang gitu, yang kurang gitu ya. Apalagi anak SD tidak ya. mengkotakkan ya. Makanya di sini kita menitikberatkan pada labeli gitu, label untuk kompetensi mereka gitu. Biasanya Ibu kalau kasih nama kelompok apa A, B, C gitu apa? Bisa kesepakatan anak sukanya apa. Kalau hari ini jambu misalkan buah gitu. Ada yang kelompok apel, kelompok jambu, kelompok apa gitu. Terus nanti kita ubah lagi gitu. Jadi kan berbeda-beda untuk setiap prosesnya gitu. Keren sekali, itu memfasilitasi suara. Iya, memfasilitasi suara anak juga ya. Terus ini saya tertarik dengan Bu Vera tadi karena kebetulan mapelnya itu kewirausahaan. Ya, itu asik itu kalau di SMK ya, kontekstual. Dapat duit juga gitu. Tapi kok saya tergelitik dengan ini. Tadi karena di SMK itu sudah punya kompetensi, anak-anak itu sudah memilih kan dari awal. Bukannya itu sudah passion mereka, Ibu? Iya, tapi ternyata kebenaran saya punya metode pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ala Justomat. Juragan usia sekolah, terampil, mandiri, terhormat. Dan itu diawali dari anak-anak punya omset gitu. Nah, dari tugas mereka ternyata berkelanjutan dan sampai akhirnya mereka punya penghasilan sendiri dari tugas saya disuruh untuk berjualan itu. Dan nggak ada salahnya ya, karena sekarang kayaknya zamannya semakin maju. TKR yang bergelut dengan musik, bergelut dengan mobil, ternyata dia punya bakat untuk memasak gitu. Misalnya jualannya kebab loh, nggak tanggung-tanggung dan enak. Saya juga kaget kok. Kalau padahal cowok kok bisa terampil gitu ya, memasak dengan enak. Dan itu saya pikir dia juga nggak sadar, oh ternyata saya bisa gitu. Dan itu bisa menjadi omsetnya dia bisa punya penghasilan sekitar mungkin 200.000 per bulan dengan nyambi bersekolah, punya omset udah bagus banget. Bahkan ada yang sampai 500 seminggu. Jualan terus itu berarti? Jualan terus. Enggak sih, memang pas istirahat aja. Dan itu dimulai dari tugas-tugas kecil. Dan mereka nggak nyangka, oh ternyata rasanya begini ya. Ternyata pengen mencari uang 1.000 itu susah sekali gitu. Dan itu saya justru menemukannya pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi ala Justomat. Ya,
Boleh nggak sih kalau saya bilang pembelajaran berdiferensiasi dari ibu berdua ini ternyata malah bisa memunculkan potensi Iya, lain potensi dari anak. anak-anak. Heeh. Nggak sadar ya, Heeh. kalau di ibu kan Decoding tadi. decoding itu nggak sadar Kode-kode. juga mereka belajarnya walaupun beda, tapi nggak sadar Iya. gitu, gitu. Ini guru-guru hebat ini yang bisa melakukan ini. Ya. Kemudian tadi ya pengukurannya dengan omset. Omset. Ibu juga sudah Asesmen ada dengan, asesmen iya. tertentu. Iya. Bagaimana mengukur efektivitasnya ini efektif nggak sih kayak gini atau perlu dikembangkan lagi mungkin? Bu Yuli dulu iya. mungkin? Kalau untuk pengembangan kan kalau di SD untuk literasi ini khususnya kan masih di manual ya Ibu. Masih pakai kertas, pakai gambar, mungkin gambarnya masih berupa gambar yang dicetak gitu. Itu untuk pengembangan nantinya bisa berbentuk di game atau nanti kode-kode itu bisa dimasukkan ke aplikasi-aplikasi gitu. Jadi lebih menuju ke teknologi gitu. Kalau dari harapan dari saya sebagai guru saat ini seperti itu. Itu akan lebih efektif dari Iya, jadi hari misalkan gini gitu ya. iya, misalkan anak-anak ketika waktu luang pegang HP misalkan di rumah sama ibunya itu bisa belajar sama ibunya menggunakan kode-kode yang pakai link atau bagaimana gitu. Nantinya pengennya yang ke arah seperti itu. Ini ngeling ke peran orang tua juga Iya. ternyata. Iya. Orang tuanya terlibat ya, Bu, ya. Iya, karena kalau usia di awal itu awal, memang betul. harus terlibat sih. Harus itu Iya, malahnya Bu iya, ya. harus terlibat gitu. Kalau Bu Vera bagaimana? Oke, saya juga sama. Kita mempergunakan smartphone-nya anak-anak. Jadi mereka anak-anak bisa melakukan promosi lewat TikTok. Jadi pas pelajaran saya, mereka live TikTok. Iya, mereka sudah buat produknya kan. Karena kan kalau PKK jamnya lama. Dan mereka di sela-sela mereka bisa memasarkannya lewat TikTok. Live saat itu juga. Bisa live juga bisa. Kadang ya cuma tinggal upload video gitu. Dan mereka lebih jago loh. Mereka tuh ternyata satu lagi nih, setelah mereka menemukan usaha, mereka juga ternyata menemukan bakat lain. Mereka bisa ngonten. Iya, itu Lebih jago. Tinggal nunggu ya. Nunggu order gitu ya. Iya. Dan itu untuk beberapa anak justru ada yang justru cara yang jitu, dan kita sekolah memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi misalnya ini mereka berjualan, Bu, saya ada yang mau COD-an. Asal ada yang bertanggung jawab, karena saya yang mengajar jadi saya yang bertanggung jawab. Saya diperbolehkan dan sekolah memperbolehkan. Jadi saya cuma tinggal ngomong ke bagian kesiswaan dan mereka dapat surat untuk melakukan COD dengan catatan balik lagi ke sekolah. Itu sudah kita fasilitasi, dan itu omset mereka jadi tambah banyak gitu. Menarik sekali, sekaligus ngeblend sama teknologi, memunculkan potensi baru, dan senengnya ya itu dapat cuan. Ini yang SMK banget ini, cuannya itu. Ini saya sih dengernya enak-enak aja itu sepertinya ya. Tapi masa nggak ada tantangannya sih Bu? Ya ada. Masih ada ya Bu Vera, ini Dari gimana saya nih tantangannya ini? Oke, justru itu tantangan dimulai dari diri kita sendiri ya. Gitu ya? Iya, kita mau belajar apa enggak, kita mau mencoba hal baru apa enggak. Contoh misalnya kecil gini, untuk menganalisa peluang usaha, anak-anak kalau disuruh awang-awang kan nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi saya ajak ke pasar. Saya ajak jalan-jalan ke pasar. Ada timing untuk menganalisa peluang usaha, dan mereka bertanya sama petugas pajak. Jadi sama orang-orang yang berjualan di pasar. Jadi mereka langsung dari narasumbernya langsung. Nah, gitu-gitu. Udah, kalau kita pembelajaran di luar, pertama capeknya 2 kali lipat. Gurunya capeknya 2 kali lipat karena kita mengkondisikan banyak anak ya. Kedua, kita ke materinya lagi nih. Kita materi misalnya kita harus referensiin videonya, belum makalah-makalahnya, tergantung sama kebutuhan murid, kebutuhan anak-anak kita untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Itu juga tantangan. Nah, yang kedua adalah dukungan dari warga sekolah. Ngedukung enggak kalau anaknya berjualan? Karena saya punya ibaratnya apa ya? Punya program juragan usia sekolah itu, jadi mereka bisa berjualan selama jam pelajaran. Nah, itu. Nah, itu ada tantangan tuh. Pertamanya mau ngapain disuruh jualan gitu-gitu kan, kok nggak jam belajar. Sekolah masalahnya. Jam sekolah. Padahal di situ tuh begitu anak terjun kontekstual kan, begitu anak berjualan mereka banyak banget
yang mereka dapat. Dan kita Pasti. bisa berkolaborasi dengan sesama guru loh, misalnya sama guru matematika. Bagaimana ngitungnya harga jualnya, itu udah nilai. Sudah masuk kolaborasinya Oh, juga. udah kolaborasi. Sama guru bahasa Jawa, bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris, betul. Yuk kita buat promo pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, udah dapat nilai. Terus yang agama gimana kolaborasinya? Kejujuran. Karena kan jualan tetap pertamanya pondasinya adalah jujur. Iya. Udah gitu. Dari situ beriring dengan waktu, didukung sama warga sekolah, alhamdulillah anak-anak saya boleh bisa main ke Bina Utama. Langsung berjalan Promosi sekalian. ke Bina Utama dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi ala jus tomatnya. Bisa dilihat juragan-juragan usia sekolah di SMK Bina Utama. Nanti sebentar lagi kita saksikan dulu video dari SMK Bina Utama, juragan usia sekolah. Boleh di check it out. Menarik sekali ya videonya tadi. Anaknya semangat sekali. Itu adalah kumpulan dari tugas-tugas mereka. Sebenarnya tugas ya. Sebenarnya itu tugas. Jadi kan kita nggak bisa mengawasi 100% ya, Bu. Jadi kita cuma boleh taruh di TikTok atau taruh di YouTube. Itu sudah contoh-contoh dari tugas-tugasnya mereka. Mengumpulkan tugasnya mana link TikToknya. Dan sebagai ajang promosi juga. Seperti itu. Kalau Bu Yuli? Ya pasti Mungkin sama, hampir sama sih, sama Bu Vera 2 kali lipat ya Bu, 2 kali Dua lipat kali mikirnya banyak. gitu kan. Jadi kita mau menggunakan Powernya konsep juga apa ya. gitu. Sebenarnya kan lebih efektifnya tuh setiap kelompok dipegang satu Ibu. Jadi Satu guru iya sebenarnya karena Mau kan banget fokusnya gitu kan, fokusnya ini baru pengenalan huruf gitu. Harusnya kan nggak keliling gini. Itu memang tantangan yang luar biasa. Jadi memang kadang-kadang butuh kolaborasi dengan guru yang kebetulan ini kosong jamnya misalkan. Kalau di gitu. SD ya, kalau Iya, di di SD SD kolaborasinya gimana Ibu? Kolaborasinya bisa ke teman sejawat. Jadi kita Sama berarti ya? misalkan kita ada topik yang ini harus nih sama guru lain gitu. Nah, di situ memang kita harus berkolaborasi di situ gitu. Jadi memang maksimalnya di coding ini memang harusnya tuh setiap kelompok itu dipegang satu gitu kan. Iya, Nah, jadi kita harus idealnya berpikir itu. bagaimana ini terlayani semua di keempat kelompok ini gitu. Jadi kadang-kadang kan antar siswa aja nanti gini pada apa ya istilahnya lihat kelompok lain kok gitu. Jadi kurang fokus. Jadi sebagai guru kita harus mengalihkan fokus dia ke tugas dia. Nah, seperti itu juga tantangan banget gitu. Mengembalikan fokusnya. Iya, itu jadi ya. harus sabar gitu. Betul. Iya. Itu sih Bu kalau untuk yang di literasi sendiri yang ini memang sama hampir sama istilahnya sama 2 kali lipat mikirnya, 2 kali lipat usahanya. Manajemen waktu juga sama sih itu. Iya sih, memang kita keterampilan abad 21 kita itu kan kolaboratif sesuai kodrat sama zamannya juga. Iya. Nah, zamannya kita kan kita pakai IT ya, Bu. Nah, ini kodratnya yang zaman sekarang. Emang betul sih kalau di Bu Vera tadi kayaknya oke lah kita berkolaborasi sama yang temen Guru lain atau guru rekan lain, sejawat. mapel lain yang memang agak bertanya-tanya di SD karena SD itu kan guru kelasnya Bu ya. Iya. Masih bisa ya mengajak Iya, temen karena untuk kan kalau guru berkolaborasi. kelas kadang-kadang ada guru yang kosong. Gitu ya. Jadi ada mapel, misalkan dia lagi jam-jam di olahraga kan itu kosong. Terus di jam agama. Nah, itu salah satu yang untuk ini. Tapi untuk kolaborasi sendiri bisa diterapkan di coding ini di projectnya. Project itu kan mapel PAI sama mapel penjas itu kan masuk ke kelas. Jadi bisa dikolaborasikan di situ. Malah lebih ke Iya, project. iya, jadi di iya, projectnya bisa. itu nantinya kan kolaborasi dengan guru mapel lainnya. Oh, Nah, iya, itu iya. diterapkannya Iya, di make situ Ya, untuk kolaborasi. make sense ya sendiri. ini ya. Untuk kolaborasi sendiri. Iya. Banyak sekali yang kita pelajari dari ibu-ibu hebat ini karena kebetulan yang satu jenjang bawah, yang Ibu Vera di jenjang SMK yang insya Allah lebih dinamis gitu ya, dinamis dan lebih gede tentu saja. Kalau tadi Bu Yuli kan karena memang yang diajar itu masih anak-anak, butuh bimbingan orang tua. Peran orang tua kan pastinya dong, Iya, pasti pasti, kalau itu. iya. Oke.
yang saya tergelitik tuh di Bu Vera itu. Gimana Ibu? Gimana? Ini kalau Pernah melibatkan orang tua iya, gimana pasti. ini? Jadi Bu, pertama kali saya bilang, oke besok kita punya omset 500.000 per bulan, anak-anak bisa jawabnya gini, alah Bu ada-ada aja, ya kan? Saya nggak bisa jualan Bu, mau jualan apa? Nah saya bilang, yang harus dijual nggak harus produk kamu, bisa produk kakak, bisa produk bapak, bisa produk ibu atau tetangga. Jadi otomatis orang tua juga berperan, dan itu mereka bisa ternyata, Bu, saya tuh orang bapak saya tuh ternyata jualan cilok gitu misalnya, ya udah boleh promosiin cilok bapaknya, promosiin bakso bapaknya, promosiin mie ayam bapaknya, dan itu berlaku. Cuma rata-rata yang begitu yang jual baju itu punya keluarga saya, Bu, punya elektronik dan bisa. Dan orang tua juga senang, ternyata anaknya malah membantu menjualkan produk orang tuanya. Jadi memang nggak cuma warga sekolah, tapi juga orang tua juga terlibat. Seluruhnya memang kita kan terlibat ya Bu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Ini keren banget loh ini. Bisa, sepertinya kok saya melihatnya itu tuntas banget dari strategi desain pembelajarannya sampai ke peran orang tua juga menguntungkan gitu. Kalau di Bu Yuli, bagaimana sih cara merangkul orang tua, kemudian bisa nggak termonitor gitu? Baik gitu. Itu kalau dari kami kan ada grup BA ya untuk orang tua. pastinya itu Jadi kan ya. paguyuban wali murid gitu. Betul. Nah di situ sih untuk sebenarnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu. Jadi bagaimana keterampilan komunikasi kita kepada orang tua untuk saling mendukung. Jadi orang tua nggak merasa diintimidasi, istilahnya harus gini, tapi secara legowo untuk kerjasama, yuk ini anak ini harus kita bareng-bareng untuk pembelajaran ini biar mereka dapat gitu di kelas maupun di rumah gitu. Jadi nggak hanya dapatnya di sekolah kemudian di rumahnya lupa gitu, nggak seperti itu. Jadi terkomunikasinya lewat grup BA pastinya itu. Jadi komunikasi lewat WA gitu. Apalagi itu sudah berdiferensiasi, betapa ibu-ibu ini luar biasa, powernya itu harus, kalau komunikasi dengan orang tua diferensiasinya juga sesuai dengan pemetaan itu tadi. Oke. Asik sekali ini pembicaraan kita kali ini, pembelajaran berdiferensiasi yang tuntas sekali. Boleh dong kasih closing statement untuk teman-teman guru yang lain, insya Allah bisa terinspirasi dari guru-guru hebat ini. Bu Farah dulu. Oke, baik Bapak Ibu, yuk kita terus belajar menggali potensi kita untuk agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak. Kita terus belajar, kita harus melek teknologi gitu, biar kita bisa memberikan pelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tetap semangat Bapak Ibu. Iya. Ibu Yuli. Iya, baik Bapak guru hebat. Di sini pembelajaran diferensiasi itu bukan hal yang menakutkan, tetapi bisa kita modifikasi atau bisa terdiferensiasi dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Jadi kebutuhan siswa terlayani, jadi sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi anak bisa senang belajar tanpa terbebani. Begitu, terus semangat untuk Ibu Bapak guru hebat. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali ibu-ibu hebat, ibu-ibu penggerak garda depan pendidikan Indonesia yang sudah sharing-sharing ini praktik baik beliau berdua dalam pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali bahwa yuk kita yang pendidik ini ya tentu saja tidak boleh menyerah untuk terus belajar mengembangkan potensi, karena ketika kita bisa mengembangkan potensi kita, tentu saja anak-anak kita juga berkembang potensinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ngepot, ngobrol enak di podcast.